Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Diana dengan NIM 11041201208. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dengan judul Indah Praba. Indah Praba atau kulit. Indah Praba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit. Kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis ragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Kulit juga memiliki beberapa tipe, yaitu misalnya seperti mekanoreseptor, nociceptor, dan termoreseptor. Fungsi Indah Praba pada manusia. Fungsi proteksi. Kulit menjadi pelindung dari bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis dan gangguan kimiawi. Proteksi terhadap gangguan fisik atau mekanik dapat memungkinkan karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut-serabut jaringan penunjang. Proteksi terhadap gangguan kimiawi dapat terjadi karena sifat stratum corneum yang impermeable terhadap berbagai zat kimia. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun dengan larut dalam lemak. Kemampuan absorpsi kulit itu dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, dehidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel menembus sel-sel epidermis atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. Fungsi ekspresi. Indah Praba atau kulit adalah tempat keluarnya keringat, yakni sisa dari metabolisme yang terdiri dari banyak unsur yang sudah tidak diperlukan tubuh. Kulit manusia yang mengeluarkan keringat setiap hari dapat lewat pori-pori, yakni rongga kecil yang ada di permukaan kulit. Kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Fungsi persepsi. Fungsi persepsi adalah salah satu fungsi kulit dalam merasakan rasa panas, dingin, dan tekanan. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik, dermis, dan subkutis. Persepsi terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis dan subkutis. Rangsangan dingin diperankan oleh badan-badan Krause yang terletak di dermis. Badan-badan taktil Meissner terletak di papilia dermis dan berperan terhadap peragaan. Demikian pula badan Merkel-Ranvier yang terletak di epidermis, sedangkan persepsi terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater-Pacini di epidermis. Saraf sensori tersebut dapat lebih
banyak jumlahnya di daerah aerobik. Fungsi mengatur suhu tubuh. Kulit akan mengusahakan supaya suhu tubuh tidak berubah meski sedang terjadi perubahan suhu di lingkungan sekitar. Proses tersebut terjadi dengan cara menyeimbangkan pengeluaran serta pemasukan panas tubuh dari kulit. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan bangsal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Pigmen disebar ke epidermis melalui tangan-tangan dendrit, sedangkan ke lapisan kulit di bawahnya dibawa oleh sel melanofag atau melanofor. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen ini, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan paroten. Fungsi keratinisasi. Keratinosit dimulai dari sel basal yang mengadakan pembelahan. Sel basal yang lain akan berpindah ke atas dan berubah bentuknya menjadi sel spinosum. Makin ke atas sel menjadi semakin benteng dan bergranula sebagai sel granulosum. Makin lama ini menghilang dan keratinosit ini menjadi sel tanduk dan amput. Fungsi tempat menyimpan lemak. Pada bagian bawah lapisan dermis kulit terdapat untuk menyimpan lemak berbentuk tetesan-tetesan lemak yang akan dipakai jika sedang dibutuhkan, seperti ketika membutuhkan energi lebih banyak karena memang berfungsi sebagai cadangan energi. Fungsi pembentukan vitamin D. Kulit juga memiliki provitamin D yang diperoleh dari makanan dengan bantuan sinar ultraviolet sinar matahari. Diproses dengan mengubah 7-dehidroksikolesterol dengan pertolongan sinar matahari. Provitamin D ini nantinya akan diubah menjadi vitamin D yang kemudian digunakan untuk kebutuhan tubuh. Struktur bagian indera peraba pada manusia. Di sini ada 3 main layers of the skin. Yang pertama adalah epidermis, yang bagian yang berada di tengah adalah dermis, bagian yang di paling bawah adalah subcutaneous layer. Epidermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia terluar yang dinamakan kulit ari, yakni lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua, fungsi dari lapisan epidermis sebagai penghalang untuk melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Yang kedua, memberikan ketahanan mekanis tubuh. Yang ketiga adalah memberikan warna kulit. Yang keempat, yakni melindungi tubuh dari resiko paparan berlebih dari sinar ultraviolet atau UV. Lapisan epidermis atau lapisan tanduk, yakni stratum corneum. Lapisan kulit terluar yang mengalami desquamasi, yakni pengelupasan lapisan paling luar yang terjadi terus-menerus. Yang kedua adalah lapisan malpighi, yakni stratum granulosum.
yakni lapisan kulit yang tersusun dari sel hidup dan memperoleh nutrisi dari pembuluh kapiler di lapisan dermis. Lapisan Malpighi ini berguna untuk memberikan warna pada kulit manusia. Lapisan yang ketiga adalah lapisan spinosum, yakni stratum germictium. Lapisan kulit yang tersusun dari sel dengan bentuk tak beraturan yang bisa membelah diri berguna untuk menjaga kekuatan serta kelenturan kulit. Yang keempat adalah lapisan basal atau disebut stratum germinativum. Lapisan kulit yang terus membelah diri untuk memperbarui epidermis yang sudah rusak. Ini adalah lapisan terbawah epidermis yang akan membentuk kulit baru. Sini ada anatomy of the epidermis. Yang pertama adalah dead cell flaking out at the skin surface. Yang kedua adalah stratum corneum. Yang ketiga ada stratum lucidum. Yang keempat adalah stratum granulosum. Yang kelima adalah stratum spinosum. Yang keenam adalah stratum basale. Yang ketujuh adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5 mm yang terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama fibrillous, yakni sel di dermis dengan fungsi untuk mensintetis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Yang kedua adalah makrofag, sel yang berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Jaringan ini menghancurkan antigen dan menyajikannya kepada limfosit T karena memiliki antigen. Yang ketiga adalah antiposit, sel di dermis yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak. Sel tersebut merupakan penyusun dari jaringan adipose dan juga jaringan penghantar areolar. Sini ada contoh-contoh jaringan kulit. Ini juga jaringan-jaringan di dalam kulit. Hipodermis merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak, yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain, yakni untuk menahan bagian tubuh. Fungsinya yaitu pertama, membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap benturan. Yang kedua, yakni memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, menyediakan makanan karena merupakan tempat lemak berkumpul. Yang keempat, membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Ini ada skin anatomy. Yang bagian pertama ada epidermis. Yang kedua ada derma. Bagian yang ketiga ada hipodermis. Dan yang keempat adalah subcutaneous layer dan juga jaringan-jaringan lainnya. Cara kerja indera peraba pada manusia. Pertama, kulit akan menerima begitu banyak rangsangan dari luar. Yang kedua, rangsangan tersebut diterima oleh sel reseptor. Yang ketiga, di sel reseptor rangsangan akan dibawa ke otak lewat urat saraf yang akhirnya akan diolah otak dan akhirnya kita bisa merasakan sebuah rangsangan seperti rasa panas, dingin, tekanan, atau sakit.
Setelah tubuh menerima rangsangan, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang sudah diterima tubuh. Di sini ada bagian-bagian tubuh kulit, dan ini juga. Terima kasih, sekian dari presentasi yang saya bawakan hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.